Cause we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan berkatnya hingga pada pagi hari ini kita bisa menyampaikan penyuluhan di Balai Desa Pembuangan ini. Tujuan dari penyuluhan kami yakni masyarakat mengetahui, memahami atas materi yang kita sampaikan. Materi yang bakal kita sampaikan yakni mengenai tentang stunting. Sebelumnya, perkenalkan saya Desti Natalia Kurniawati selaku mahasiswa Universitas Jember Kampus Lumajang ketiga Keperawatan dan rekan saya Dwi Ica Remawati. Yang pertama, kita akan masuk ke materi mengenai stunting pada anak. Sebelumnya, rekan saya akan membagikan brosur mengenai stunting. Ibu-ibu sekalian bisa melihat di brosurnya, di situ sudah tertera mengenai stunting, penyebab stunting, dan pencegahan stunting pada anak. Selanjutnya kita akan memasuki materi stunting pada anak. Di sini yang pertama akan membahas tentang pengertian stunting. Di mana stunting adalah masalah gizi, maka akan berdampak pada pola pikir anak, kehidupan sosial dan ekonomi dan masyarakat. Ada juga sebagai ibu yang stunting terjadi dengan kematian yang tinggi dari berbagai penyebab dan menjadi terdapat penyakit stunting akan mempengaruhi kinerja, pekerjaan fisik dan fungsi mental, intelektual atau ketergangguan. Di mana stunting pada anak ini persentasenya sudah sangat besar ya di Indonesia. Ada itu kita membawa anak itu pencegahan stunting pada anak untuk mengurangi persentase stunting yang terjadi di Indonesia. Baik bagi ibu hamil, bagi anak yang menjalani, gizinya harus terjaga dan terpenuhi. Selanjutnya ada dampak dari stunting. Dampak dari stunting mengakibatkan penurunan inteligensi sehingga prestasi belajar menjadi menurun. Tidak dapat melanjutkan sekolah dan mencari pekerjaan dengan gagal. Tes wawancara pekerjaan menjadi besar dan tidak menjadi pekerjaan yang baik. Pada pekerjaan yang baik yang mengakibat pada penghasilan yang mudah. Nah, kita ingin singgung sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Dimana jika gizi yang tidak terpenuhi pada anak itu bisa mempengaruhi pemikiran dan perkembangan otak pada anak. Selanjutnya bisa dilakukan oleh rekan saya. Saya bersilakan waktu Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti tentang stunting itu apa sih? Sudah mengerti ya? Jadi stunting itu apa Ibu? Kalau boleh tahu? Kami juga tahu pada. Oke, benar sekali. Jadi stunting ini sangat berbahaya ya untuk anak-anak ibu sekalian, terutama yang ibu-ibu yang masih hamil ini. Jadi itu sangat berbahaya. Kenapa sih kok berbahaya stunting ini? Penyebabnya itu apa sih? Gitu kan? Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama, ASI tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi ASI yang diberikan kepada anak ibu itu kurang gitu maksudnya, ya. Dan kalau misal ibu ini tidak ASI-nya tidak keluar, itu bisa dengan menggunakan
tidak diajarkan dengan baik, nah itu dapat mempengaruhi otak dari anak tersebut. Jadi ibu sekalian ini harus bisa mengajari anak semaksimal mungkin dan sebaik mungkin ya. Yang selanjutnya yaitu ada anak sering sakit. Nah, maksudnya itu di sini tuh yang anak sering sakit itu maksudnya anaknya tuh kekurangan gizi dan gizinya tuh buruk, jadi bisa mempengaruhi anak-anak ibu sekalian, terutama yang ibu-ibu yang masih hamil ini. Selanjutnya cara penanggulangannya itu bagaimana? Nah, cara penanggulangannya itu yaitu dengan cara ibu-ibu harus makan makanan yang bergizi, yang sehat, dan harus teratur deh Bu. Gak boleh hari ini makan makanan yang bergizi dan selanjutnya besoknya enggak, jangan begitu deh. Jadi setiap hari itu harus teratur, harus makan makanan bergizi setiap hari, dan juga sebelum makan itu kalau bisa, dan bukan kalau bisa, harus cuci tangan terlebih dahulu, karena itu di tangan kita itu kan banyak sekali bakteri. Kalau misal ibu tiba-tiba makan dan tidak cuci tangan, itu bisa kuman-kumannya di tangan ini bisa masuk ke makanan ibu dan bisa mempengaruhi nanti. Ya, apakah ada pertanyaan mungkin dari ibu tentang stunting sendiri dan bagaimana? Mbak, MPASI itu apa ya? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali ya Bu. Nah, jadi MPASI itu adalah nutrisi tambahan selain ASI yang akan diberikan kepada bayi ibu setelah lahir nanti. Nah, nutrisi ini tuh baiknya itu diberikan kapan sih? MPASI itu baiknya diberikan kapan sih? Nah, MPASI itu sebaiknya diberikan sebelum 1 tahun bayi. Jadi sekitar setengah 6 bulan. Dari setelah 6 bulan itu baru diberikan MPASI. Dan kalau semisal setelah lahir dari mana sih Mbak? Kan pasti ada yang tanya kayak gitu kan, penasaran deh. Jadi kalau semisal bayi baru lahir itu sebaiknya tidak boleh deh, karena bayi baru lahir itu kan sangat perutnya itu sangat sensitif dan masih belum bisa mencerna dengan baik. Jadi kalau bayi baru lahir itu sebaiknya hanya diberi ASI saja gitu. Nah, untuk MPASI ini kan banyak ragamnya. Nah, salah satu resep MPASI ini yang baik untuk anak-anak biasanya bagaimana di resepnya? Terima kasih. Baik, untuk resepnya sendiri itu ibu bisa seperti buah-buahan dihaluskan, bisa ditumbuk, bisa di blender dan ibu bisa memberikan seperti bumbu sayur juga bisa, daging-dagingan itu juga bisa dihaluskan Bu, seperti itu. Terutama untuk sayur-sayurannya dan daging itu juga perlu kan untuk nutrisi anak ibu, seperti itu. Apakah sudah paham deh? Sudah. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin ada yang kurang itu, atau mungkin ada yang kurang jelas nih tentang penyampaian kita pada siang hari ini? Apakah ibu-ibu sekalian ini sudah paham ya dengan penjelasan kita pada siang hari ini? Jadi stunting ini sangat perlu untuk dicegah ibu, karena kan stunting ini bisa merusak masa depan anak-anak ibu sekalian. Nah, cara pencegahannya juga seperti yang saya bilang tadi dengan cara makan makanan yang bergizi dan menerapkan pola hidup sehat. Itu saja dari kami. Sekian dan mohon maaf apabila ada salah kata mungkin dan perilaku yang kurang berkenan di hati ibu sekalian, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Misi Mbak, saya perawat Indonesia dan teman saya bernama Miftah. Jadi tujuan saya di sini untuk sosialisasi tentang penyakit MA. Apakah Mbak mengizinkan saya? Oh iya Mbak, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Sebelumnya tujuan Mbaknya ke sini apa nih? Gini Bu, jadi tujuan saya ke sini untuk mensosialisasikan tentang penyakit MA. Nah, ini Bu, di Indonesia kan itu masih banyak ya penderita MA. Jadi saya dapat perintah dari atasan untuk mensosialisasikan terkait penyakit MA di setiap rumah di penduduk desa ini. Sebelumnya di sini ada yang pernah sakit MA? Iya, pernah. Ada saya pernah menderita sakit MA sebelumnya. Itu mulai kapan Ibu sakitnya? Sekitar 1 bulan, udah 1 bulan. Ya. Berobat Ibu? Berobat ke layanan kesehatan atau pernah gimana? Obat aja sih, obat jalan. Ibu tahu sakit MA itu apa? Ya, sakit perut itu, Mbak. Iya benar sekali, sakit perut. Tapi lebih tepatnya lagi sakit perut yang disebabkan karena sekresi asam lambung yang berlebihan ya Ibu. Sekresi itu apa Mbak? Nah, sekresi itu kayak orang-orang bilang tuh kayak pengeluaran gitu ya. Misalkan kalau kulit itu kan nanti berkeringat, dan itu namanya sekresi keringat. Nah, tapi kalau ini kan lambung, jadi sekresi asam lambung. Lambung itu nanti kan memproduksi asam lambung untuk mengelola makanan. Ada yang tahu penyebab dari MA itu apa aja? Makanan pedas ya biasanya. Mungkin adik dulu sering makan pedes-pedes ya, makanya itu sakit MA ya. Ya sering banget sih. Ya jadi gini, penyebabnya itu yang pertama bisa disebabkan karena yang tadi itu benar, terlalu banyak makan pedas. Kemudian itu telat makannya juga. Ya adiknya sering telat makan ya. Iya, Mbak. Susah banget kalau dibilangnya. Nah itu. Nah jadi karena tadi telat makan, terus kan perutnya kosong, jadi asam lambungnya itu naik. Dinding lambung itu dimakan sama asam lambung gitu. Nah selain itu bisa juga MA itu bisa disebabkan karena stres atau banyak pikiran juga. Biasanya yang dilakukan Mbaknya waktu MA-nya kamu tuh gimana? Minum promak aja. Untuk tindakan yang dilakukan Mbaknya itu sudah benar, tapi lebih baik Mbaknya datang ke pelayanan kesehatan terdekat
Makasih ya Kak. Makasih ya. Mari dulu. Makasih ya Kak. Like water in a desert, impossible to find. Oh, you found me when I was broken, put me back together, gave me life. Like a flower